teman-teman. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi penerapan logika fuzzy dengan metode Mamdani untuk prediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit. Namun sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri atas nama Novita Winda Claudia, kemudian ada teman saya, Fiorelia Ramos da Silva, Maria Novarani Lake, Maria Rivianti Darato, dan Wardatul Hasanah. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama, di sini kami membahas tentang pengertian dari fuzzy. Fuzzy dapat diartikan sebagai kabur atau samar, sehingga logika fuzzy ini merupakan suatu logika yang memiliki nilai kebenaran, nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Kemudian logika fuzzy ini memiliki derajat keanggotaan dengan rentangan 0 sampai dengan 1. Logika fuzzy ini juga menunjukkan sejauh mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu nilai itu salah. Kemudian ada metode Mamdani yang dikenal dengan nama metode min-max yang biasa digunakan untuk penelitian tentang sistem cerdas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah fuzzy dengan metode Mamdani ini dapat digunakan untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga rumah sakit. Yang dimana setiap data yang digunakan pada logika fuzzy ditentukan nilai himpunan fuzzy-nya, fungsi keanggotaannya, rule atau aturan yang digunakan, fungsi implikasi, dan defazifikasinya. Selanjutnya di sini ada 4 tahapan yang digunakan dalam penelitian dengan menerapkan logika fuzzy. Untuk tahapan yang pertama, membuat himpunan fuzzy baik dalam variabel input maupun variabel output. Tahapan yang kedua, membuat aturan fuzzy, di mana fungsi yang digunakan adalah fungsi min. Yang ketiga, membuat fuzzy komposisi dengan menggunakan metode max dan melakukan defazifikasi menggunakan metode centroid. Dan tahapan yang terakhir, menghitung nilai kebenaran dari logika fuzzy menggunakan mean percentage error. Nah, di sini bisa dilihat terdapat tabel persediaan dari peralatan rumah tangga itu sendiri. Di sini terdapat jenis barang, stok, dan juga kondisi barangnya. Teman-teman dan Ibu bisa lihat pada slide. Nah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Wardah, yaitu mengenai penentuan himpunan fuzzy. Baik, selanjutnya itu penentuan himpunan fuzzy. Nah, fungsi keanggotaannya itu ada 3. Yang pertama itu variabel untuk jumlah stok, variabel kondisi barang rusak, dan variabel pengadaan. Untuk perhitungannya itu, kita langsung saja pada rumusnya seperti ada di slide. Nah, yang untuk variabel jumlah stok itu nilainya sedikit, untuk X lebih kecil sama dengan 20 itu nilainya 1. Dan untuk X lebih besar sama dengan 20, lebih kecil sama dengan 30 itu nilainya 30 kurang X per 10. Untuk X lebih kecil sama dengan 30 itu nilainya 0. Untuk minus sedang, untuk X lebih kecil sama dengan 20 atau X lebih besar sama dengan 20 itu nilainya 0. Dan untuk X lebih besar sama dengan 20, lebih kecil sama dengan 30 itu nilainya X kurang 20 per 10. Dan untuk X lebih besar sama dengan 30, lebih kecil sama dengan 40, itu nilainya 40 kurang X per 10. Dan untuk mu-nya banyak, X lebih kecil sama dengan 30, nilainya itu 0. Dan untuk X lebih besar sama dengan 30, lebih kecil sama dengan 40, itu nilainya 30 kurang X per 10. Dan untuk X lebih kecil sama dengan 40, itu nilainya 1. Begitupun juga dengan fungsi keanggotaan variabel kondisi barang rusak dan fungsi keanggotaan variabel pengadaan. Nah, slide sebelumnya, perhitungannya itu kita ambil contoh, yaitu lemari emergensi. Nah, nilai keanggotaannya itu bisa dilihat dari gambar pertama. Di situ nilai keanggotaannya itu ada 3 karena datanya banyak. Nah, variabel stoknya itu untuk nilai keanggotaannya seperti ada di gambar pertama. Kita bisa lihat nilai keanggotaan lemari emergensi, maka fungsi keanggotaan dari setiap variabel itu bisa langsung lihat di gambar pertama. Begitupun dengan variabel kondisi barang rusak dan variabel pengadaan. Itu kita langsung lihat pada rumusnya dan langsung cocokkan pada gambar. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya penentuan fuzzy rule. Bisa dilihat pada slide, sudah ada beberapa tabel
di mana tabel kedua adalah tabel untuk himpunan Fuzzy variabel stok, tabel ketiga adalah tabel untuk himpunan Fuzzy variabel kondisi barang rusak, dan tabel keempat adalah himpunan Fuzzy variabel pengadaan. Dari data yang sudah ada, maka didapat 9 aturan Fuzzy yang akan dipakai dalam sistem ini dengan susunan aturan if stock is, and kondisi barang is, dan produksi is. Slide selanjutnya. Dari tabel 2 dan 3, dari tabel 2, 3, dan 4 pada slide sebelumnya, maka aturan yang digunakan untuk mendapatkan output dengan nilai prediksi untuk pengadaan peralatan terdiri dari 9 aturan. Aturan tersebut dapat dilihat pada tabel, di mana aturan yang pertama, if stok sedikit, and kondisi barang rusak sedikit, dan pengajuan sedikit. Aturan yang kedua, if stok sedikit, and kondisi barang rusak sedang, dan pengajuan sedikit. Aturan yang ketiga, if stok sedikit, and kondisi barang banyak, dan pengajuan sedikit. Aturan yang keempat, if stok sedang, and kondisi barang rusak sedang, dan pengajuan sedikit. Aturan yang kelima, if stok sedang, and kondisi barang rusak sedang, dan pengajuan sedikit. Aturan yang keenam, if stok sedang, and kondisi barang rusak banyak, dan pengajuan sedikit. Aturan yang ketujuh, if stok banyak, and kondisi barang rusak sedikit, dan pengajuan sedikit. Aturan yang ke-8, if stok banyak, and kondisi barang rusak sedang, dan pengajuan banyak. Aturan yang ke-9, if stok banyak, and kondisi barang rusak banyak, dan pengajuan banyak. Selanjutnya, fungsi implikasi akan dijelaskan oleh teman saya, Nova. Tahapan untuk fungsi implikasi. Untuk fungsi implikasi pada perhitungan Fuzzy digunakan fungsi minimum. Sebagai contoh, diambil data untuk peralatan lemari emergensi, di mana variabel jumlah stok peralatan 50, dan variabel jumlah kondisi barang rusak 25, dan variabel jumlah pengadaan 8. Maka, nilai dari setiap aturannya adalah sebagai berikut. Untuk fungsi minimum R1, di mana nilai minimum dari 0, 0,8, 0,6 sama dengan 0. Untuk fungsi minimum R2, di mana nilai minimum dari 0, 0,3, 0,6 sama dengan 0. Untuk fungsi minimum R3, di mana nilai minimumnya adalah nilai minimum dari 0, 0, 0,6 sama dengan 0. Untuk fungsi minimum di mana nilai minimum dari 0, 0,8, 0,6 sama dengan 0. Untuk fungsi minimum R5, di mana nilai minimum dari 0, 0,3, 0,6 sama dengan 0. Untuk fungsi minimum R6, di mana nilai minimum dari 0, 0, 0,6 sama dengan 0. Untuk fungsi minimum R7, di mana nilai minimum dari 1, 0,8, 0,6 sama dengan 0,6. Untuk fungsi minimum dari R8, di mana nilai minimum dari 1, 0,3, 0,6 sama dengan 0,6. Untuk fungsi minimum R9, di mana nilai minimum dari 1, 0, 0 sama dengan 0. Nah, komposisi aturan yang digunakan untuk data tersebut, maka didapat fungsi keanggotaan komposisi sebagai berikut. Untuk mu Z, di mana untuk Z lebih besar 5, nilainya itu adalah 0,3. Untuk Z lebih besar sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 11, itu nilainya Z kurang 5/6. Untuk Z lebih besar sama dengan 11, lebih kecil sama dengan 15,5, itu nilainya 0,6. Dan untuk Z lebih besar sama dengan 15,5, lebih kecil 20, itu nilainya 20 kurang Z per 4,5. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman Rilianti. Baik, sekarang kita masuk ke tahap defasifikasi. Untuk peralatan lemari emergensi, daerah solusi Fuzzy dapat dilihat pada gambar 2, di mana untuk mencari nilai titik pusat Z dilakukan dengan membagi daerah menjadi 4 bagian, yaitu A1, A2, A3, dan A4. Luas dari setiap daerah adalah D1, D2, D3, dan D4. Dan momen nilai keanggotaannya adalah M1, M2, M3, dan M4.
Dari gambar 2, didapat total nilai momen keanggotaannya adalah 58,95 dan luas daerah fazinya adalah 8,25. Sehingga titik pusat atau nilai fazifikasinya adalah 58,95 dibagi 8,25 sama dengan 7,2. Dari perhitungan tersebut, maka jumlah lemari emergensi yang dapat diajukan untuk pengadaan sebanyak 7 buah. Setelah dilakukan perhitungan untuk 17 peralatan yang ada di tabel 1, maka hasil perhitungan perbandingan dapat dilihat pada tabel 6. Maksud saya tabel 7. Dari tabel 7 diperoleh rata-rata persentase kesalahan dari perhitungan fazi yang digunakan adalah 321,56 dibagi 17 atau sama dengan 18,9%. Sedangkan tingkat kebenaran dari hasil perhitungannya adalah 100% dikurangi 18,9% atau sama dengan 81,1%. Dapat lihat di slide setelahnya. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan fazi dapat digunakan untuk perkiraan pengadaan peralatan rumah tangga, rumah sakit. Dapat diberikan kesimpulan juga dari hasil dan pembahasan pada penelitian ini, mendapatkan kesimpulan bahwa logika Fazli Mamdani dapat digunakan untuk memprediksi pengadaan peralatan rumah tangga, rumah sakit berdasarkan jumlah stok peralatan yang ada dan jumlah kondisi peralatan yang rusak. Logika Fazli juga dapat digunakan karena tingkat kebenaran mencapai 81,1%. Sekian dari kami dan terima kasih.